Selamat bergabung lagi adik-adik Kampung Penampungan Gasong. Di sini masih ya sama Kak Sadam. Sekarang ini Kak Sadam akan menjelaskan di materi kedua tentang sejarah pergerakan nasional. Oh ya, nanti di akhir video ini tayang, Kak Sadam akan mengadakan kuis berhadiah. Siapa yang bisa jawab pertanyaan-pertanyaan Kak Sadam, nanti ada hadiah yang akan Kak Sadam berikan. Banyak sekali hadiahnya ya, ditunggu aja nanti yang bisa jawab pertanyaan Kak Sadam seputar materi ini gitu. Materi sejarah pergerakan nasional. Apa yang dimaksud pergerakan nasional? Pergerakan nasional itu sendiri suatu masa dari tahun 1908 sampai 1945. Itu masa perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Tujuan pahlawan-pahlawan kita dulu itu berjuang untuk merebut kemerdekaan, untuk melawan penindasan, melawan kolonialisme Belanda, itu menumbuhkan rasa nasionalisme, menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa sendiri, terhadap tanahnya sendiri. Dalam pahlawan-pahlawan kita dulu itu berjuang ya bukan hanya sekedar perang aja, tapi juga melahirkan sebuah organisasi yang mendukung visi misi para pemuda-pemudi waktu itu ya, mencapai kemerdekaan, melawan penindasan dan lain-lain. Untuk pergerakan nasional ini Kak Sadam menjelaskan secara singkat aja ya. Jadi tahun 1908 itu dibentuk sebuah organisasi Budi Utomo. Dari situ berlanjut golongan-golongan para pemuda-pemudi bangsa Indonesia membentuk suatu organisasi lain yang bertujuan sama, melawan penindasan, melawan kolonialisme Belanda. Oke, slide kedua. Peristiwa penting di masa pergerakan nasional. Catat tanggal-tanggalnya ini nanti ada di kuis berhadiah, mungkin jawabannya ini gitu. Oke, dari tanggal 20 Mei 1908 lahirnya Budi Utomo, suatu organisasi kooperatif. Dia itu bersifat kooperatif. Jadi di masa pergerakan nasional itu organisasi yang dibentuk oleh pemuda-pemuda Indonesia itu ada dua sifat kooperatif dan non kooperatif. Yang misalkan kooperatif ini dia secara diam-diam mendukung pemerintah Hindia Belanda. Dia itu tidak mau organisasinya dibubarin, jadinya dia bersifat kooperatif. Yang non kooperatif itu lebih ke cara yang lebih kritik gitu, kritik terhadap pemerintahan Belanda, pemerintah kolonial. Nah, yang Budi Utomo ini dia itu kooperatif sifatnya. Dia itu dari sebuah organisasi yang melahirkan nanti ada Sekolah Dokter Jawa gitu. Ini lahirnya Budi Utomo, organisasi tanggal 20 Mei. Yang kedua itu 28 Oktober 1928 lahirnya Sumpah Pemuda. Gerakan Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda pertama. Kongres pertama Sumpah Pemuda itu yang melahirkan sebuah gagasan. Yang ketiga maksudnya 22 Desember 1928 Kongres Perempuan pertama di Indonesia. Tidak menyurutkan tekad seorang perempuan pada masa pergerakan nasional melihat ya para laki-laki itu bersemangat, jiwa nasionalismenya itu membara.
perempuan sendiri juga nggak kalah saing dengan yang laki-laki. Jadi dilaksanakannya Kongres Perempuan ini bertujuan untuk, dulu kan yang ditindas itu nggak hanya laki-laki, perempuan juga ditindas dulu oleh pemerintah Belanda, disuruh jadi ya dalam kasarnya itu jadi babu, jadi pembantu, jadi apa gitu. Itu perempuan itu lebih dikasihani dulu dibanding yang laki-laki gitu. Makanya dibentuk Kongres Perempuan ini untuk tujuan ya menumbuhkan rasa nasionalisme. Kita sama-sama gotong royong bareng-bareng melawan pemerintah Belanda gitu. Yang keempat, yang terakhir ini penting sekali, ya 17 Agustus 1945 kemerdekaan Indonesia. Setelah beberapa puluh tahun kita ditindas oleh Belanda, dari masa pergerakan, dari masa kolonial Belanda itu, ya para pahlawan-pahlawan kita itu sangat berjasa sekali untuk untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Jatuh bangun banting tulang dari perang, terus kritik-kritik terhadap pemerintah dibungkam gitu. Wah, sangat kejam sekali gitu masa-masa pergerakan itu. Oke, yang keempat, ini organisasi yang Kak Sadam tadi jelaskan, organisasi pada masa pergerakan nasional. Yang pertama itu Budi Utomo, ini tahunnya pada tahun 1908 lahirnya. Yang kedua nih Sarekat Islam. Sarekat Islam itu dari suatu organisasi dagang. Namanya itu sebelum Sarekat Islam itu Sarekat Dagang Islam, yang dicetuskan oleh Cokroaminoto dulu di Solo. Berawal dari pedagang batik Cina yang merebut kekuasaan pedagang batik Solo. Akhirnya dibuatlah organisasi dagang Sarekat Dagang Islam, biar tidak ada saling merebut tempat, merebut kerjaannya lah itu dalam pasal. Industri batik tahun 1912. Oh ya, untuk Sarekat Islam itu tadi dia itu bersifat non kooperatif, dia itu menentang kebijakan Belanda, mengkritik. Sama juga dengan industri batik atau yang disingkat IP itu didirikan pada tahun 1912. Kalau adik-adik kampung penampungan Gasong tahu tokoh Deus Dekker dan koleganya itu, ini pencetusnya di Sepati. Oke, yang keempat Perhimpunan Indonesia atau yang disingkat PI pada 1908. Ini tuh dibentuk setelah Budi Utomo. Jadi kan Budi Utomo itu organisasi ya kayak sekolah-sekolah pribumi, sekolah-sekolah bangsawan itu. Organisasi pendidikan lebih tepatnya. Dibentuklah Perhimpunan Indonesia. Waktu itu banyak sekali para tokoh-tokoh pahlawan kita yang studi belajar di luar negeri, di Belanda. Nah, di sana dia itu membuat suatu perhimpunan Indonesia untuk menjaga solidaritas, menumbuhkan rasa nasionalisme juga. Perhimpunan Indonesia ini ya bisa dibilang dia non kooperatif, dia tuh kritik terhadap pemerintah. Oke, untuk materi kedua ini singkat sekali. Mohon maaf apabila Kak Sadam punya salah-salah kata atau salah-salah perbuatan, atau pembahasan Kak Sadam itu kurang lengkap, ya nanti bisa ditanyakan lewat personal chat atau di grup WhatsApp kita. Oke, sekian materi kedua di kelas mengajar KKN BBM 64 UNER Kampung Penampungan Gasong, di
terima kasih atas partisipasinya adik-adik sekalian. Jangan lupa semangat belajar, semangat menggapai cita-cita yang adik-adik inginkan. Di sini Kak Sadam membantu doa untuk adik-adik sekalian paham akan rasa nasionalisme, paham sejarah. Jangan melupakan sejarah, karena ya pahlawan kita dulu berjuang mati-matian banting tulang untuk Indonesia merdeka. Itu gimana, narasinya itu gimana, ceritanya itu gimana, kita harus tahu gitu. Kita harus paham sebagai bangsa, sebagai masyarakat Indonesia cinta terhadap tanah air. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.